Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mantap jiwa. Kembali lagi di segmen anak yang hilang, cari jalan pulang. Oke, di segmen kali ini kita akan membahas isu-isu yang menurut saya pribadi itu merendahkan martabat pribadi manusia. Oke, saat video ini dibuat nih, sebenarnya saya ini agak prihatin dengan ini ada prank dana 2 triliun Aki Ditio. Nah ini maksudnya tuh di tengah kita untuk meluruskan dulu ya, ini kita nggak bahas soal pranknya ya, tapi ini membahas mengenai kayak kita lagi di situasi tersulit saat ini, lagi pandemi PPKM nih ya, saat ini video ini syuting ini kita lagi PPKM level 4 dan sebentar lagi akan naik ke level 4S. Enggak. Habis itu 5S, 6S sampai Max Pro. Enggak. Level B2. Haram. Terus di sini tuh banyak berita-berita yang menurut ya meskipun perbuatan prank ini salah ya, tapi banyak berita yang rasis juga. Jadi gini, kita nggak mau bahas pranknya ya, tapi adalah respon orang-orang yang menanggapi itu. Iya. Kita kasih misalnya ketika awal orang tahu ada seorang pengusaha minoritas Aki Tionghoa, Aki Ditio memberi donasi sebesar 2 triliun, dia langsung dipuja-puja dan dibanding-bandingkan dengan para aktivis muslim yang menyumbang untuk Palestina. Banyak ini gua kasih contoh gambarnya. Meme semacam ini kan banyak beredar ketika awal berita ada seorang Aki Tionghoa yang menyumbangkan 2 triliun, banyak sekali yang posting meme semacam itu. Dan mungkin sekarang udah dihapus ya. Saat tahu itu prank ternyata dihapus. Yang menjadi keprihatinan kita adalah ya mengapa itu bisa terjadi gitu loh. Maksudnya gini, ketika ada orang mau donasi untuk siapapun ya itu hak dia dong. Setiap orang kan boleh punya konsep sendiri ya. Mungkin ada yang konsen untuk Palestina, ada konsen untuk Indonesia, dan ada konsen untuk orang yang dengan kanker dan lain-lain. Terserah dia mau nyumbang kemana, di duit dia. Nah, ada yang meme ini kan berarti masih ada rasa rasis. Iya, rasisme. Ada sarkas lah. Setidaknya ini bukan sarkas lagi, kayak sirik dan rasis. Artinya gini, ada kelompok minoritas di Indonesia yang ditekan dan Aki Tionghoa seringkali mendapatkan stigma negatif, dan ketika dia muncul di kedengaran prestasi dia akan langsung dipuja-puja dan dibandingkan dengan kelompok seberang gitu yang berlawanan. Dan apa ya, bukan ini doang, lu tau gak sih yang lagunya Welcome to Indonesia, jalan-jalan, nah itu wah itu ini ya pertama ya, itu yang gua tuh masih anak SMP atau SMA gua lupa, dan dihujat bro, komennya tuh negatif semua, padahal tuh dia cuma mau berkarya aja, tapi ada orang-orang yang nggak terima gitu. Kayak gue baca komennya, kalau nggak salah gue pernah kirim ke lu kayak, gimana lu udah buat lagu ini, emang saudara-saudara lu yang minoritas juga dibunuh atau apa? Itu maksud gue enggak orang nggak nyampe pemikirannya. Ada cara yang pandang yang salah dengan kita memandang kemanusiaan itu. Berarti itu tandanya itu belum menjunjung tinggi martabat manusia. Bahkan ini kan orang-orang yang bikin meme itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya yang pluralis, yang toleran, tapi dia sendiri rasis dengan membandingkan orang nyumbang untuk Palestina, orang nyumbang untuk Indonesia, itu sama dengan dia juga rasis, bukan seorang yang pluralis sejati, belum humanity-nya nggak utuh. Atau enggak ya tersekat dengan golongan tertentu. Atau enggak ya pengen ini aja, pengen terkenal gitu. Tapi ya dia kan pas tahu prank ini malu sendiri, dia bingung mau ngapain. Jadi yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya, manusia itu apa sih? Manusia itu apa ya? Nah itu yang jadi pertama nih ya, menurut buku ini, kita tidak mau salah mengambil informasi. Pokoknya dari buku ini ya, nggak usah gue bacain semua, kalian bisa baca sendiri. Ini nggak di endorse, ini belinya di toko buku Kanisius. Nah, sebenarnya pinjaman ada cap perpustakaannya tadi. Enggak, ini nggak pinjaman, ini udah legal, sudah diberikan ke saya. Nah, manusia itu apa? Yang pertama, manusia itu bisa berbahasa. Dengan berbahasa dia bisa berkomunikasi dengan yang lain. Dari situ muncul suatu isyarat gitu. Bahasa juga merupakan isyarat. Terus manusia itu punya kehidupan.
kehidupan. Pokoknya di sini intinya kehidupan. Terus manusia punya pengetahuan. Nah di sini mungkin poin pentingnya pengetahuan. Mungkin orang-orang yang tadi tuh pengetahuannya terbatas dan berarti bukan manusia. Ya manusia juga, cuman pengetahuannya terbatas. Terus yang kelima itu manusia punya afeksi, punya perasaan, kasih sayang, ingin dicintai, ingin mencintai. Nah harusnya tuh yang berita-berita kayak tadi tuh harusnya di situ manusia juga afeksinya harusnya terbentuk lah dari kasus ini tadi. Jangan disalahkan gara-gara itu emosi terus bikin kayak gitu tadi. Jadinya apa? Rasisme lagi. Gitu. Terus manusia itu punya kebebasan. Yang tadi tuh kebebasan tadi ya. Ya dia boleh milih, dia mau nggak suka atau nggak suka, ya itu pilihan dia, karena setiap manusia punya kebebasan sih. Tapi kebebasan itu harusnya terarah untuk hal-hal yang benar ya, hal-hal yang harusnya memanusiakan manusia lainnya gitu. Berarti kalau menurut gue ya, menurut buku manusia itu. Tapi kalau menurut lo sendiri tuh manusia itu apa? Binatang. Nggak secara biologis. Ya sih benar, punya buntut. Iya punya buntut tapi nggak kelihatan. Di belakang itu ada tulang ekor. Nggak ada, goblok. Ada tulang ekor. Nggak pernah belajar biologi. Jadi kan kalau dari sistem klasifikasi makhluk hidup ini pelajaran SMP ya, biologi SMP. Makhluk hidup ada beberapa kingdom. Ada kerajaan binatang, kerajaan tumbuh-tumbuhan, ada kerajaan jamur, kerajaan bakteri. Manusia itu masuknya dalam kerajaan bakteri dan dia masuk dalam keluarga mamalia. Jadi satu keluarga sama sapi, kambing, monyet, unta dan lain-lain. Tapi semua binatang menyusui. Nietzsche juga bilang kan bahwa manusia itu binatang pemuja. Iya, Nietzsche waktu SMP dia dengerin guru biologi berarti. Enggak cowok, sudut pandangnya beda. Kan binatang. Dia ngerti sistem klasifikasi makhluk hidup. Cuma manusia adalah binatang yang berbeda. Kalau binatang lain itu digerakkan oleh naluri, manusia punya akal budi, itu yang membedakan. Dan manusia bisa membuat suatu nilai, bisa punya nilai. Dan apa ya? Menurut gue yang kelebihan dari manusia sendiri, dia bisa merefleksikan apa yang udah dibuat gitu. Bahkan seorang filsuf Yunani bilang hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Tapi menurut Plato ya, siapa itu manusia? Ini berdasarkan Plato, jiwa manusia itu memiliki jiwa manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu tadi rasio kan, akal budi, yang pengetahuan, yang memahami keutamaan kebijaksanaan, terus keberanian, terus keinginan. Nah, ciri rasional jiwa memungkinkan manusia mampu mengingat dan mengenal. Jadi dari rasio itu manusia bisa memahami apa itu kebijaksanaan, memahami suatu nilai, dan punya keberanian yang dihubungkan oleh kehendak dan keinginan yang dihubungkan dengan hawa nafsu. Jadi dia bisa berpikir apa yang baik dan buruk dan punya keberanian untuk bertindak untuk mewujudkan itu. Tapi pada intinya kan adalah manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks ya. Susah kan belajar. Susah. Manusia itu banyak kan, kompleks banget dan nggak bisa habis. Tergantung sudut pandang yang mana dulu. Dan kalau dari sudut pandang biologis, ya kita adalah hewan. Nama latinnya adalah Homo sapiens. Seorang primata masuk dalam keluarganya sapi, saudaraan sama kambing seperti itu. Tapi yang lebih penting dari manusia itu adalah dia punya akal budi. Dengan demikian dia bisa mengkreatif sebuah nilai dan akhirnya membentuk sebuah identitas kan. Dan yang paling penting juga manusia itu makhluk sosial dan selalu hidup dalam komunitas, berdampingan dengan orang lain. Dan disitulah nilai terbentuk juga. Pokoknya pada intinya tuh kalau kita bahas manusia tuh nggak ada habisnya, dan kalau misalnya dari sudut pandang agama, filsafat dan sebagainya tuh kompleks banget gitu apa yang harus dibicarain ya. Pokoknya intinya sebagai manusia yang mempunyai akal budi seharusnya bisa berpikir bahwa kita terciptakan di tengah-tengah perbedaan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih. Iya, kita sebagai makhluk sosial hidup berkelompok dan menciptakan suatu nilai. Tapi bukan berarti nilai yang kita percaya adalah suatu kebenaran yang mutlak. Dan orang lain boleh berpandangan berbeda. Kalau balik lagi ke kasus yang tadi, ketika ada orang berdonasi untuk Palestina, ya itu hak dia karena menurutnya agama adalah sesuatu yang penting dan kesamaan agama menjadi
apa ya, menjadi sesuatu yang konsen dia, jadi mau menyumbang Palestina berapa miliar pun tuh bebas. Dan ketika orang lain ingin menyumbang untuk Indonesia, untuk bangsanya, dia dipersatukan oleh rasa nasionalisme, ya itu sah-sah aja dan nggak perlu dipuja berlebihan. Dan akhirnya prank. Apa yang sebenarnya kita bilang tuh manusia tuh setara, itu aja sih. Bahwa nggak pada tempatnya bahwa kita membanding-bandingkan bahwa kelompok A lebih baik atau ras A lebih baik, ras C itu pelit. Pokoknya itu nggak kayak gitu. Pokoknya hidup damai ya. Saling menghormati. Tapi kalau nanti damai, surganya penuh. Emang ada Ya demikianlah video episode ke-6. episode ke-6. Pokoknya kita menjunjung tinggi martabat manusia. Karena kalau kita benar-benar pro pada kemanusiaan ya, nggak perlulah kita sekat dengan hal-hal yang nggak penting seperti agama, ras dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Anak yang hilang Cari donasi 2 triliun.